Terima kasih buat kehormatan dan kesempatan yang diberikan buat saya untuk saya bisa hadir di tempat ini dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya bisa didengar dengan bagus, saudara? Suara saya bisa didengar dengan bagus? Bagus ya, bro. Saya kurang bagus soalnya dengarnya ini. Biasanya suara saya bagus gitu, saudara. Ini agak kurang bagus dengarnya. Cik, one, oke, ya, puji Tuhan ya. Saudara sukacita? Haleluya, sudah wajah-wajah sukacita ya pulang dari liburan atau saudara nggak liburan ya? Ini yang tersisa. Oke, sekali lagi ini sebuah kehormatan tentunya dan saya mengucap syukur buat kesempatan hari ini saudaraku ya. Saya ingin membahas dalam kesempatan ini tentang penderitaan, tentang yang suffering. Ya. Nggak enak sih tapi nggak apa-apa lah saya mesti bahas ini. Kenapa? Karena saya mau saudara punya perspektif yang benar hari ini, supaya saudara hari ini punya mentalitas yang berbeda. Saya berharap bahwa umat Tuhan di tempat ini atau jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang siap ya untuk hadapi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan ini. Banyak kita tuh seringkali nengking-nengking kan, kita nggak mau penderitaan karena jujur saja saudaraku ya bahwa mimbar-mimbar gereja dan kekristenan hari ini telah banyak dipenuhi dengan khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran yang modelnya seperti itu. Percaya Yesus, hidupmu senang. Percaya Yesus, ikut Yesus. Wah kamu susah kan, berbeban berat kan, ikut Yesus. Hidupmu aman, lancar, damai, sentosa, kaya, sukses. Ya kan? Tabungan di bank tidak pernah berkurang ya kan. Ruko 1 jadi 5, rumah 2 jadi 4, istri 1 jadi, oh istri jangan saudara. Itu yang dijanjikan, itu yang diiming-imingkan kepada kita dalam khotbah-khotbah pengajaran kebanyakan hari ini. Nah seringkali kita tidak secara jujur kemudian menyatakan dan mengungkapkan bahwa Alkitab kita menyampaikan bahwa kalau kamu mau ikut Yesus penderitaan ada. Saya percaya berkat ada, mujizat ada, kesembuhan ada, sukses ada, kaya ada, saya percaya. Tapi Alkitab juga bicara penderitaan loh. Kita mesti secara seimbang melihatnya. Supaya waktu saudara kaya, sukses, saudara bisa ucapan syukur. Tapi waktu saudara menderita juga saudara tetap bisa mengucap syukur. Karena penderitaan itu biasa. Kurang amin nih kayaknya saudara. Katakan sampai kanan kirinya, penderitaan itu biasa. Anda mau jadi Kristen tapi tidak mau menderita, ya jangan jadi Kristen karena kekristenan itu berkawan karib dengan penderitaan. Baca ulang Alkitab saudara, bahwa kekristenan di Kisah Rasul gereja mula-mula itu gereja yang menderita, tapi justru di tengah-tengah penderitaan mereka bertumbuh, iman mereka kuat, mereka diberkati Tuhan begitu luar biasa, mereka menang atas semua tantangan dan penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup mereka. Justru penderitaan tidak menghancurkan mereka. Lihat, perhatikanlah saudaraku, kalau Anda membaca Kisah Rasul, di tengah-tengah penderitaan justru mereka mengalami peningkatan yang begitu cepat sekali. Jadi saudaraku jangan alergi dengan yang namanya penderitaan. Yesus pun menderita. Makanya kita mesti setel di kepala kita bahwa tidak pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. No glory without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah persoalan banyak orang Kristen hari ini adalah mau kemuliaannya tapi nggak mau penderitaannya. Bagaimana caranya? Kita lebih menuruti apa yang dunia ini katakan dibandingkan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saya hari ini coba berusaha untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru dalam kesan kita hari ini. Supaya kita mulai memandang penderitaan itu sesuatu yang biasa aja. Bahwa penderitaan buat orang percaya bukan untuk menghancurkan. Penderitaan buat orang percaya justru meningkatkan kehidupan kita harusnya. Amin saudaraku. Ya, jadi hari ini goal daripada apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, saudara pulang dari tempat ini, saudara punya perspektif yang baru tentang penderitaan. Dan kalau hari ini ada 1-2 saudara yang sedang menghadapi penderitaan, masa-masa yang sulit, krisis dalam kehidupan, saudara hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan doa saya, saudara tetap keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Anda tidak tergilas oleh penderitaan, justru Anda bisa menghadapi dan menerobosi semua penderitaan saudara dan keluar sebagai pemenang. Karena itulah rencana Tuhan buat hidup kita. Amin. Ya, jadi hari ini mari dengan hati yang terbuka kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan. Beberapa ayat firman Tuhan untuk mendahului saya ingin kita lihat bersama-sama. Coba Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Ini saya pikir ayat-ayat ini tentu menolong kita ya, ada begitu banyak.
ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa lihat. Tapi beberapa saja saya tunjukkan kepada saudara bahwa penderitaan itu sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan, dalam kekristenan ya. Oke, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Saya ulang sekali lagi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk menjadi percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi dia, untuk dia. Jadi penderitaan itu kalau saudara percaya kepada Yesus, sesuatu yang biasa. Itu dikaruniakan juga kepada kita, saudaraku. Jadi hari ini kalau engkau menderita, gak perlu terlalu mengasihani diri. Kenapa? Biasa aja. Dan percayalah saudaraku, apapun penderitaan saudara, Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara. Amin? Iya. 2 Timotius pasal yang ketiga, multimedia bisa bantu saya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12, satu ayat lagi coba ya kita lihat ya. Memang katanya, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, tentu yang beribadah di sini yang dimaksud bukan sekedar beribadah seperti kita pagi hari ini ya, datang ke gereja nyanyi 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat. Ya ini ibadah, tapi ibadah yang dimaksud di ayat ini adalah kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang yang katanya mau mengiring Tuhan, mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan, ya dia harus menderita aniaya memang. Dan aniaya ini atau penderitaan ini biasalah. Tidak pandang saudara Kristen baru, saudara Kristen lama, Kristen yang sudah menahun dan tahunan, saudara jemaat biasa, atau saudara hamba Tuhan, pendeta besar, sakti mandraguna, semua sama. Penderitaan ini pasti akan datang. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, penderitaan itu biasa dalam kekristenan kita. Amin. Ya, jadi hari ini kita mau punya perspektif yang benar. Nah, saya ingin masuk kepada ini. Dari mana penderitaan kita? Kenapa saya menderita? Dan ini pertanyaan yang begitu banyak kali muncul. Bahkan selama pandemi 2 tahun lebih ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang begini muncul. Katanya Tuhan baik Pak, katanya Tuhan mengasihi saya. Kalau Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi saya. Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya kehilangan orang-orang yang saya cintai? Kayaknya Tuhan itu senang kalau ngelihat saya nggak senang gitu. Katanya Tuhan baik. Kok saya harus menderita? Saya kok harus teraniaya? Kok saya harus susah? Banyak orang Kristen yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dalam kehidupan. Tuhan, saya udah setia, katanya kalau saya setia, saya ibadah, saya rajin perpuluhan, Tuhan akan berkati. Mana buktinya? Ekonomiku hancur, usahaku bangkrut Tuhan. Kenapa saya harus mengalami gini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang coba untuk kita jawab pagi hari ini. Kenapa sih ada penderitaan? Dari mana datangnya penderitaan itu? Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, dari mana penderitaan kita datang? Yang pertama adalah karena sistem dunia yang sudah rusak, sistem dunia yang sudah bobrok, sistem dunia ini sudah hancur. Kenapa? Karena ada di bawah kuasa si jahat. Jadi sistem dunia ini sudah hancur, saudaraku. Sistem dunia ini sudah jahat, sudah rusak. Makanya tidak akan lebih baik dunia ini. Penderitaan-penderitaan akan muncul dalam dunia ini. Kenapa? Karena sistem dunia ini ada di bawah kuasa si iblis. Itu sebabnya saudara dan saya kalau ngerti firman Tuhan, kalau kita baca Alkitab, kita ngerti firman Tuhan, kita akan ngerti bahwa jangan berharap situasi dunia akan lebih baik. Ini kesalahan banyak orang Kristen masa kini nih. Kita berharap situasinya ke depan lebih baik. Enggak Pak, dunia tidak akan lebih baik. Kenapa? Karena sistem dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dan tidak ada rencana kebahagiaan dari iblis buat kita. Rencana iblis buat kita, rancangan iblis buat kita adalah dia mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Jadi makanya karena dunia ini sudah ada di bawah kuasa si iblis, maka tidak ada yang kita bisa harapkan dari dunia sebenarnya. Dunia ke depan tidak akan lebih baik. Saya pastikan dunia ke depan tidak akan lebih baik. Dunia akan lebih maju, teknologi berkembang, pengetahuan berkembang, yes. Tapi dunia tidak akan lebih baik. Kurang amin nih saudara nih. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja.
Karena kita selalu berharapnya dunia lebih baik kan. Orang berharap, wah ya mudah-mudahan nih Pak, corona cepat berlalu lah. Loh, habis corona berlalu ada Corolla. Makanya kan, wah kita pikir, wah nanti kalau habis corona udah lewat ini udah semua kembali normal. Enggak normal saudaraku. Corona belum selesai, pandemi ini belum selesai, Rusia, Ukraina perang. Wah itu berdampak saudaraku kepada ekonomi, politik dan sebagainya. Harga minyak goreng pada naik, ibu-ibu pada menjerit. Terus ada yang usulin supaya direbus saja makannya nggak usah goreng. Karena minyak goreng pada langka naik. Wah ini harga bahan bakar semua naik. Karena apa? Kelangkaan minyak, karena itu pengaruh perang. Ini yang saya bilang bahwa saudara jangan berharap dunia ini lebih baik. Loh, terus kita gimana Pak? Apakah kita nggak punya pengharapan? Oh enggak. Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Karena pemeliharaan Tuhan buat kita tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu kalau memelihara hidup kita Pak, dia nggak pernah dipengaruhi oleh situasi keadaan kita. Situasinya boleh sulit, keadaannya boleh sukar, tapi Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya buat kita. Tapi ini loh yang saya mau kasih tahu sama saya, jangan berharap dunia ini lebih baik. Nah banyak orang Kristen itu yang saya bilang tadi kan, berharap situasinya lebih baik, keadaannya lebih baik. Enggak, keadaan dunia ini tidak akan lebih baik. Yang paling penting sebenarnya daripada saudara berharap situasinya lebih baik saudara mempersiapkan diri saudara untuk jadi pribadi yang lebih baik. Saya ulang sekali lagi, masih pagi nih. Daripada saudara berharap situasi dan keadaan dunia ini lebih baik, jauh lebih baik, saudara mempersiapkan diri saudara menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bisa nangkep gak nih? Jadi yang paling penting itu bukan situasinya yang lebih baik, saudaranya yang harus lebih baik, sayanya yang harus lebih baik. Waktu saudara dan saya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, maka situasi yang tidak baik sekalipun yang kita hadapi, kita akan bisa menang menghadapinya. Siapkan diri saudara. Persiapkan diri saudara. Bertumbuhlah menjadi pribadi yang lebih baik, suami yang lebih baik, anak Tuhan yang lebih baik, istri yang lebih baik, jadi ayah yang lebih baik, ibu yang lebih baik, jadi orang Kristen yang lebih baik. Lebih baik itu maksudnya bukan lebih banyak berbuat baik, bukan. Lebih baik itu iman saudara lebih baik, pengharapan saudara lebih baik, spiritual saudara lebih baik, mentalitas saudara lebih baik, sikap saudara lebih baik, karakter saudara lebih baik. Itu maksudnya, itu yang perlu saudara persiapkan daripada saudara berharap situasinya lebih baik. Saudara berharap situasi lebih baik, sementara pribadimu tidak lebih baik. Makanya kita gampang terhempas dan tersapu oleh situasi dan keadaan. Hei Bapak Ibu, dunia tidak lebih baik. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh sebuah sistem, yaitu sistem kerajaan kegelapan, si jahat yang menguasainya. Makanya penderitaan datang silih berganti dalam kehidupan ini. Wah saya percayalah pandemi ini tidak terjadi kebetulan. Saya bukan pendukung teori konspirasi ya, tapi yang saya mau beritahu sama saudara apa? Saudara pikir ini pandemi 2 tahun mengglobal ini terus terjadi dengan sendirinya? Ya tidak, ada yang mengkreat ini. Siapa yang mengkreatnya? Yang pasti ya kerajaan kegelapan, memakai orang-orang tertentu. Elit-elit global ini pasti dipakai oleh iblis karena memang sistem dunia ini sudah rusak. Dikuasai si jahat. Wajah Anda minta ayat ya, mari kita lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Ayat ini beritahu kepada kita, ya dunia memang tidak akan lebih baik. Kenapa? Karena ada di bawah kuasa si iblis. Multimedia bisa bantu saya? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Nanti pendeta lain yang khotbah, saya bagian ngajar saudara aja ya. Saya bagian kasih pengajaran, nanti pendeta yang lain yang khotbah buat saudara. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bumi ini milik Tuhan, betul. Langit dan bumi punya Tuhan. Tapi sistem dunia ini telah dikuasai oleh iblis.
Kenapa bisa begitu Pak? Apakah memang Tuhan sengaja kasih iblis menguasai dunia ini? Oh enggak. Dari awal kalau Anda mempelajari Alkitab Anda akan ngerti. Tuhan tidak pernah mempercayakan dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Tidak pernah. Dunia ini atau bumi ini dikasih kuasanya oleh Tuhan kepada manusia Adam. Tapi sayang Adam yang diberikan kuasa untuk berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini. Tidak taat kepada Tuhan. Secara licik iblis menipu Adam, menipu manusia, dan secara licik pula iblis mengambil, memindah tangankan kuasa atas bumi ini dari Adam ke tangannya. Jadi tanpa Adam sadari waktu dia jatuh dalam dosa, dia sedang menyerahkan kuasa atas dunia ini kepada iblis. Dan sejak hari itu dunia tidak akan lebih baik. Nanti dunia ini akan jadi baik ketika Yesus datang. Yesus datang kali yang kedua, second coming, Yesus datang, Yesus memerintah di bumi ini, disitulah dunia ini akan damai. Dunia akan lebih baik. Kalau dunia sekarang ini, jangan harapkan lebih baik. Anda sedang mengharapkan sesuatu yang semu dan tidak pasti. Kenapa? Ada di bawah kuasa iblis. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, kasih tahu juga buat kita. 2 Timotius 3 ayat yang pertama bilang begini, ketahuilah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang mudah, saudaraku. Bukan masa yang menggembirakan. Bukan masa yang menyenangkan. Yang Alkitab bilang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan terjemahan aslinya menjelaskan bahwa bukan sukar tapi amat sangat sukar. Seperti seorang yang sedang berjalan di satu jalan yang licin. Dan dengan gampang sekali kita bisa terpleset dan jatuh. Itu gambaran tentang kata yang sukar di situ. Pengetahuan berkembang, iya. Teknologi tambah maju, iya. Hidup lebih gampang ya, iya banyak ya lebih gampang. Tapi situasinya nggak akan lebih mudah. Situasinya akan bertambah sulit dan sukar. Amin, saudara. Jadi dari mana datangnya penderitaan kita? Dari sistem dunia yang sudah dikuasai iblis. Wah 2 tahun ini kita menderita Pak. Ini puji Tuhan nih saya boleh lepas masker nih Pak di sini Pak, enak. Wah di beberapa gereja saya nggak boleh lepas masker Pak. Emang enak saudaraku khotbah pakai masker? Menderita Pak. Wah menderita selama 2 tahun ini menderita saudaraku kan. Wah Anda enak denger doang, ini ngomong Pak. Dan tipe kalau saya kan bukan khotbah yang mari Bapak Ibu kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius. Nah kalau khotbah begini 2 jam juga saya sanggup pakai masker Pak. Style khotbah saya kan gak begitu meledak-ledak, saya ini bergairah, bukan marah loh ya, bergairah. Wah ini suruh ngomong saudaraku 40 menit ngep Pak. Yang kita hirup bukan oksigen lagi Pak. Makanya setiap kali habis khotbah tuh biasanya minum air 2 botol Pak saya. Kalau enggak dehidrasi gitu. Menderita, iya. Nah ini siapa yang buat penderitaan ini? Kan bukan siapa-siapa karena sistem dunia ini loh saudara. Sistem dunia ini udah kacau, udah jahat, udah rusak. Perang, Rusia, siapa? Betul ada pemimpin-pemimpin negara yang terlibat di situ. Tapi siapa dong yang gosok-gosok? Pasti ini kan ada sesuatu di balik semua ini. Enggak lah saudaraku, enggak akan ini pandemi ini enggak terjadi dengan sendirinya. Banyak orang menderita, akhirnya kehilangan orang yang dicintai dan lain sebagainya. Bisnis terpukul, penghasilan hilang saudaraku, pekerjaan amblas. Waduh banyak rumah tangga bercerai, banyak sekali suku penderitaan yang disebabkan oleh pandemi ini. Ini kenapa sih? Karena sistem dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Penderitaan demi penderitaan akhirnya terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, dari mana datangnya penderitaan kita? Yang kedua, penderitaan kita datang karena dosa dan kesalahan kita. Bilang dulu sama-sama dosa dan kesalahan kita. Ada orang yang menderita karena dosanya, karena kesalahannya, menderita.
Jadi penderitaan itu bisa datang karena dosa kita. Ada orang-orang yang kena penyakit AIDS, karena virus HIV. Nah kenapa dia kena penyakit AIDS yang mengerikan itu? Menderita. Sistem imun tubuhnya itu diserang, tidak ada daya tahan lagi sehingga dia rentan kena penyakit dan lain sebagainya. Menderita, kenapa? Ya kamu seks bebas, kamu narkoba suntik, kamu melakukan penyimpangan seksual, ya karena dosa, karena perzinahanmu, karena narkobamu, nusuk pakai jarum suntik yang berganti-gantian itu loh. Akhirnya banyak orang menderita. Ada orang yang masuk penjara, kerja bagus-bagus masuk penjara. Kenapa? Korupsi. Ada orang yang digebukin sama orang sekampung, kenapa? Nyolong, maling. Menderita Pak, tapi menderitanya kenapa? Karena dosanya dia. Ada dosa, ada kesalahan. Nah, saya memisahkan ya. Ada yang dosa, ada yang kesalahan. Kalau yang kesalahan itu apa Pak? Ya, kita baca dulu ya ayatnya ya. Mazmur 107 ayat 17. Ntar saudara bilang saya main ngomong-ngomong aja. Enggak lah, kita ada basicnya, ada dasarnya lah Alkitab. Ya kan. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Itu menderita kan. Ya kan? Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Jadi ada yang penderitaan yang datang karena dosa kita. Rumah tangga berantakan, hancur. Kenapa? Karena perselingkuhan, penyelewengan dan lain-lain sebagainya. Ada anak muda yang belum waktunya ya pacaran kelewat batas, menderita akhirnya kepaksa kawin. Karena married by accident. Menderita akhirnya. Karena dosamu. Ya kan? Tapi ada kesalahan. Bukan dosa sih, kesalahan aja. Salah milih pasangan hidup. Anak muda sekarang kan gitu kan. Nah yang penting bening, yang penting mulus, yang penting cakep, yang penting ganteng. Kita main sikat-sikat aja. Wah, dipikir nanti waktu kita menikah, kalau sama nikah sama orang ganteng ya, sama orang cantik, waduh taman Eden, ternyata taman Eden. Bulan pertama masih bulan madu, bulan kedua madunya habis tinggal bulannya. Bulan ketiga uppercut mulai mendarat, bulan keempat jab kanan dan kiri. Bulan kelima hook, ya mulai mendarat. Ya kan. Bulan keenam, wah tendangan-tendangan maut mulai melayang, mendarat. Banyak anak muda, akhirnya banyak pernikahan hancur, menderita. Kenapa? Karena salah pilih pasangan. Udah dikasih tahu, ya kan. Nak, jangan sembarang menikah, nak, tetap aja. Gua bisa kawin, maju tak gentar. Ya kan. Begitu udah kawin, 6 bulan udah jadi sansak hidup, baru cerai. Nah, kamu main-main sama pernikahan kamu. Pernikahan itu keputusan nomor 2 terpenting dalam hidup. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu keputusan pertama terpenting. Dia ada orang-orang yang salah, membuat kesalahan dalam hidup. Ada yang salah pilih partner usaha. Pilih partner salah, usaha. Disangka, wah nih ngomongnya soalnya gereja terus nih Pak, dia nih Pak, kayaknya dahsyat nih Pak. Ternyata penipu. Ada yang salah investasi. Di tengah-tengah masa sulit gini kan, aduh duit saya mau diapain nih Pak, bingung nih Pak, situasi gak menentu nih Pak. Bunga deposito ya cuma 2,5% paling tinggi Pak. Ini ada teman Pak nawarin nih investasi, wah keuntungannya luar biasa Pak. Dia udah dapet tuh Pak, lihat udah punya mobil mewah, punya rumah mewah. Kita salah investasi, di sini gak ada. Di sini gak ada, di banyak gereja banyak loh. Habislah 0,5 M, ada yang 1,5 M, ada yang 3 M, itu banyak orang gereja loh. Nggak perlu disebut gerejanya. Nah saudara mah bisa lihat, saya lupa ya kalau jemaat di sini kan bacanya Alkitab terus ya, sorry saya lupa. Kalau saya masih ngikutin sih berita-berita kayak gini saudara. Saudara mungkin bacanya Alkitab terus ya, saudara mungkin nggak tahu. Itu kan banyak orang gereja. Bahkan ada pendeta yang memanipulasi ayat Alkitab untuk menarik nasabah orang-orang yang bermain begitu. Wah banyak hancur, saudara. Hilang duit, nangis.
Kenapa? Salah kamu, salah investasi. Kamu kesulitan uang, terus kamu membuat pilihan yang salah, cara mengatasinya salah, pinjol. Pinjaman online. Telat bayar, utang saudara tiba-tiba membengkak. Minjem cuma 2 juta, 3 juta, totalnya jadi 30 juta. Wah, nangis saudara. Saudara nggak bayar, disebar semua data saudara, foto-foto saudara. Mohon maaf, ada yang bunuh diri sampai itu. Karena saking malunya, foto tidak menggunakan pakaian lengkapnya tersebar ke seluruh dunia. Waduh, kenapa saudara? Karena salah memilih investasi, salah mengatasi masalah keuangan saudara, malah pinjaman online. Harusnya pakai pegadaian dong, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kan? Kalau pinjaman online itu menyelesaikan masalah, nambahin masalah. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Ya kan? Ya, banyak orang menderita karena kesalahannya. Banyaklah kesalahan, kita kan seringkali rentan salah kita ini. Berikut yang ketiga, waktu saya udah mau habis nih. Yang ketiga, dari mana penderitaan kita datang, ya kan? Karena serangan kerajaan kegelapan, kuasa gelap, serangan iblis langsung. Kalau tadi sistem dunia, melalui sistem dunia ini, kalau ini penderitaan kita datang karena serangan iblis secara langsung dalam kehidupan kita. Anda pernah baca kisah Ayub? Ayub itu bangkrut karena apa, saudaraku? Serangan iblis ternyata, kan dibalik semua ini ternyata kita tahu. Kalau kita baca Alkitab, Ayubnya tidak tahu, si Ayub tidak tahu, tapi kita tahu kan, kita baca Alkitab, oh ternyata yang ngerjain Ayub sampai Ayub itu bangkrut, anak-anaknya mati semua, dia menderita sakit penyakit, itu iblis ternyata. Matius 17 juga menceritakan kepada kita, ada seorang bapak yang menderita sekali. Kenapa dia menderita? Karena anaknya menderita. Bapak ini sangat menderita, kenapa? Karena lihat anaknya menderita, saudaraku. Pasti gitu kan, anak menderita ya bapak pasti menderita. Gak tega, saudaraku. Bapaknya ini menderita banget lihat anaknya, kenapa? Anaknya sakit ayan, kelihatannya sakit ayan, tapi sebenarnya bukan sakit ayan. Jadi kalau lagi kumat katanya anak itu bisa nyemplung ke air. Wah kalau gak ada yang lihat bisa kelelep kan, saudaraku. Kadang nyemplung ke api, katanya, waduh kalau nyemplung ke api, nah itu api, nah ditarik udah luka bakar, nyembuhnya berapa lama lagi, waduh kasihan ini. Makanya bapak ini akhirnya datang kepada Yesus, dan datang kepada Yesus, bilang, tolong Yesus aku begitu menderita, anakku menderita. Yesus tidak doain anak ini, ditengking roh jahatnya, keluar roh jahatnya, anak itu sembuh. Ternyata roh jahat yang membuat anak ini menderita. Kelihatannya sakit ayan, namanya bukan sakit ayan, roh jahat di baliknya. Maka ketika ditengking, diusir keluar oleh Yesus roh jahatnya, anak ini sembuh. Matius 17 nanti saudara baca. Jadi ada penderitaan itu karena serangan daripada kuasa gelap dalam hidup kita. Ya. Yang terakhir, saya membagikan 4 saja. Nanti saudara bisa mempelajari Alkitab saudara dan saudara menemukan sumber-sumber yang lain, silakan tambahkan. Hari ini saya membagikannya 4 saja, nanti saudara mungkin ada yang ke-5, 6, terserah ya. Dari Pak Robert juga bisa membantu menemukan yang ke-10 mungkin ya. Ya saya 4 aja saudara ya, 4 ya kan. Yang keempat adalah dari mana penderitaan kita? Karena kehendak Allah, karena kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-19, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-19. Dan karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi ada orang-orang yang menderita itu karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, ini 1 Petrus ini kan kitab atau surat penderitaan. Dia banyak menjelaskan tentang penderitaan. Katanya ada orang-orang yang menderita karena berbohong, menipu, berbuat jahat ya. Yang dimaksud Petrus bukan penderitaan yang kayak begitu. Tapi ada orang-orang yang memang menderita karena kehendak Allah. Mungkin saudara menderita hari ini kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Karena apa? Mungkin karena kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan saudara, dan selalu Tuhan punya maksud yang luar biasa. Paulus melakukan kehendak Tuhan. Lalu kemudian dia menderita, masuk penjara, dia digebukin.
Tuhan di mana Tuhan? Kok Tuhan gak belain si Paulus? Kan dia memberitakan Injil. Enggak, karena di balik semua itu ada kehendak Tuhan buat Paulus. Amin saudaraku. Iya. Gereja mula-mula menderita, dianiaya. Sampai akhirnya mereka terserak. Mereka kabur tinggalkan Yerusalem. Mereka terpencar ke berbagai penjuru dunia ini. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan gak bela anak-anaknya? Oh bukan Tuhan gak bela. Tuhan sedang punya rencana. Ada kehendak Tuhan. Jadi mereka menderita karena kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang karena melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, pegang imannya sungguh-sungguh. Dia mengalami penderitaan, dikucilkan mungkin. Saudara ini anak Tuhan, saudara kerja di sebuah perusahaan yang korup semua. Lah saudara mau jadi benar, saudara mau bekerja dengan benar, saudara mau jujur, bekerja jujur, bertanggung jawab, punya integritas. Tapi lingkungan saudara semuanya kotor. Apa yang terjadi biasanya? Yang terjadi biasanya akhirnya mereka akan berusaha menyingkirkan saudara. Bukan karena saudara jahat. Tapi karena saudara mau melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Dari mana sumber penderitaan saudara hari ini? Saudara mulai inventarisir. Supaya saudara tahu bagaimana saudara berespon dalam kehidupan. Inti yang saya mau sampaikan adalah gini. Tuhan mau saudara menang terhadap penderitaan saudara. Tuhan tidak pernah punya rancangan saudara tersapu dan tergilas oleh penderitaan. Ingat, buat anak Tuhan, penderitaan bukan dimaksudkan untuk menghancurkan. Penderitaan dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan kita. Buat orang di luar mungkin bisa menghancurkan, tapi buat engkau dan saya, harusnya penderitaan itu meningkatkan kita. Itu sebabnya saudara inventarisir penderitaanmu hari ini. Dari mana ya sumbernya ya? Kalau saudara sudah tahu, saya akan akhiri dengan ini. Di ibadah ini saya ingin akhiri di sini. Bagaimana sikap kita menghadapi semua penderitaan kita. Apapun sumber penderitaan saudara. Yang pertama, sikap yang Alkitab ajarkan kepada kita gini. Bangun iman saudara yang semakin kuat. Semakin kudus, semakin benar, semakin suci, semakin sejati. Itu yang Alkitab bilang. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Karena sistem dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Keadaan tidak menentu, politik, ekonomi tidak menentu, dan lain sebagainya. Ini masa-masa yang sangat berbahaya yang kita hadapi. Nah bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang tidak menentu, tidak pasti, yang berbahaya ini? Saudara bangun iman saudara. Alkitab berkata bangunlah imanmu di atas dasar kesucianmu, bangun imanmu yang semakin kokoh, semakin kuat, semakin benar. Karena Alkitab bilang di akhir zaman ini ada dua arus besar yang akan terjadi. Di mana saudara mau tenggelam? Arus yang mana? Arus yang pertama adalah Alkitab bilang ini, yang suci akan bertambah suci, yang benar akan bertambah benar. Tapi arus kedua, yang jahat akan semakin jahat, yang gak benar semakin gak benar, yang najis akan semakin najis. Itu yang Alkitab bilang. Saudara mau di mana? Makanya bangun iman saudara. Hari ini saya mau beritahu sama saudara, situasi ini tidak bisa kita hadapi hanya dengan imun, Pak. Pandemi ini Anda hadapi cuma dengan imun. Oke, saya setuju, perlu imun yang kuat. Tapi saya mau beritahu sama saudara, tidak cukup hanya imun. Imanmu mesti kuat. Saya bingung hari ini banyak orang cuma bangun imun. Imannya dibiarkan tergeletak. Hei, kau tidak bisa hadapi situasi yang berbahaya ini hanya dengan imun. Kekuatan lahiriamu tidak cukup mampu untuk menghadapi semua ini. Corona 2 tahun ini, pandemi ini mengajarkan kepada kita tidak ada orang paling kaya, paling hebat, paling pintar, paling kuat. Yang mampu bertahan, Pak. Uangmu di pandemi ini kan kita sudah belajar itu bahwa oh, kau boleh bangga dengan uangmu, kekayaanmu yang banyak. Tapi ternyata pandemi datang, gak laku uang kita. Teman saya, waduh saudaraku, mau bayar dokter berapapun rumah sakit, kita bayar, gak bisa. Ada saatnya uangmu bisa, Pak. Tapi ada saatnya uangmu gak laku, Pak. Kau mesti sadar itu. Makanya kita gak bisa ngandalin semua kekuatan lahiriah kita. Bangun iman. Ada seorang artis ya kan, ya saudara mungkin ikutin ya. Oh, saya lupa juga ya kan, saudara bacanya Alkitab terus ya. Ada seorang selebritis yang terkenal, wah fitness terus, bodybuilding, wah. Kena juga, orang hampir mati juga saudaraku. Karena gak boleh sebut nama, tadi ada catatan-catatan yang dikasih ke saya gak boleh sebut nama. Kalau saya sebut nama saudara pasti kenal lah itu. Hampir mati juga. Padahal kurang sehat apa dia. Makannya juga dijaga, kena juga, hampir mati juga.
Itu yang saya bilang, nggak bisa. Saudara nggak bisa hadapi situasi ini hanya dengan imun, Pak. Justru buat saya, iman ini loh yang paling penting. Kalau iman saudara kuat, imun saudara juga pasti akan naik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Wah, untuk apa iman, Pak? Loh, untuk saudara tetap bisa mempercayai bahwa di tengah situasi yang carut marut seperti ini, dunia yang semakin tidak pasti dan kehilangan pengharapan ini, saudara tetap bisa mempercayai bahwa Tuhan saya itu pegang kendali atas hidup saya. Loh, untuk mempercayai Tuhan pegang kendali atas hidup kita itu gak gampang loh, saudaraku. Tetap mempercayai bahwa Tuhan di tengah situasi kayak gini, dia tetap punya rencana yang paling indah dan terbaik, the best buat kita. Itu gak gampang, Pak. Itu butuh iman yang kuat hari ini. Anda tetap percaya Tuhan pegang kendali hidup saudara? Oh, saya yakin. Makanya saya tetap saya bukan menyepelekan loh pandemi ini, COVID ini, enggak lah. Tapi yang saya percaya adalah gini, kalau Tuhan tidak kehendaki saya mati karena COVID, saya tidak akan kena mati karena COVID. COVID bisa datang mengganas sekalipun. Saya tidak akan mati dengan COVID kalau Tuhan tidak menghendaki saya mati dengan COVID. Tapi kalau Tuhan mau menghendaki saya mati lewat caranya lewat COVID, ya saudara mau pakai masker 10 lapis juga tetap kena dan mati. Kurang amin saudara. Terserah Anda lah percaya atau tidak. Tapi saya tetap mempercayai gitu bahwa hidup saya kendalinya bukan di tangan dunia ini. Tuhan yang mengendalikan. Nah, tetap mempercayai itu kan gak gampang. Saya ngomong kayak gini nih, waduh gak pakai hikmat. Jangan-jangan kok gak punya iman, bukan saya gak pakai hikmat. Engkau yang tidak punya iman. Jangan ditabrakkan antara iman dan hikmat. Iman dan hikmat tidak pernah bertentangan. Yang saya tahu, orang yang beriman pasti punya hikmat. Orang yang punya hikmat pasti beriman. Wah, kita kan dipecah belah dengan kayak gitu kan. Yang konyol-konyol katanya punya iman, pakai iman ya kan gitu kan. Yang ketakutan parno pakai alasan hikmat. Iya kan. Yang konyol ngaco, yang parno juga ngaco kalau menurut saya sih. Jadi jangan ditabrakin dong, iman dan hikmat. Saya kemana-mana juga pakai masker, Pak. Saya cuci tangan, gaya hidup saya berubah selama pandemi ini. Ya, mandi setiap pulang dari mana-mana saya mandi. Dulu mah, mandi cukup aja. Kalau bisa sekali kadang-kadang. Sekarang mah bisa 2-3 kali tergantung keluarnya. Setiap keluar habis pulang mandi saya. Saya nggak akan sentuh apa-apa dulu anak saya nggak akan sentuh, saya mandi dulu baru. Itu menandakan bahwa saya tidak meremehkan ini. Tapi apakah ini juga membuat saya takut? Enggak juga. Enggak harus membuat saya takut. Karena ketakutan yang berlebihan membunuh iman akhirnya. Nah, Anda tidak bisa hadapi situasi ini dengan hanya dengan menjaga prokes. Ya baguslah prokes. Tapi itu yang saya bilang, Anda mau jaga prokes seketat apapun. Kalau corona mau singgah ke saudara mau apa? Wajah Anda kayak kurang suka, nggak apa-apa sih ya. Saya cuma nyampein aja kan. Tapi ini keyakinan saya, itu yang saya bilang, mempercayai Tuhan tetap pegang kendali itu nggak gampang. Satu kisah yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk poin ini ya. 1 Samuel pasal 30. Iya, waktu saya 10 menit lagi. 1 Samuel pasal 30, ayat yang ke-6 aja, langsung lompat ya. Nanti saudara baca kisah ini Daud ada di titik nadir. Dia sedang menghadapi krisis dan tekanan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Dan buat saya, Daud sedang menghadapi penderitaan yang tidak mudah. Dia baru saja di PHK, dipecat, dihina, diremehkan oleh raja-raja Filistin. Dia kehilangan income, dia kehilangan pekerjaan. Begitu pulang, nyampe di rumah. Wah, kemah-kemah mereka dibakar habis oleh bangsa Amalek. Istri, anak-anak mereka, orang tua mereka ditawan oleh bangsa Amalek. Habis semuanya, saudaraku. Pasukan Daud, anak buah Daud yang berjumlah kurang lebih 600 orang itu nangis. Bahkan kata Alkitab mereka nangis sampai gak bisa nangis lagi. Saking sedihnya, Pak. Frustasi mereka. Siapa yang mau disalahkan? Akhirnya Daud yang paling gampang disalahkan. Pemimpin mereka yang disalahkan. Biasa begitu, saudaraku. Kalau kita udah tertekan, terjepit, kita cari siapa yang salah kan. Nah, Daud nih yang disalahin. Ayat yang ke-6 coba kita baca ya. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangin 600 orang ngambil batu. Kalau batu itu mendarat di tubuhnya Daud, bonyok Pak. Sangat terjepit. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, apa katanya? Tetapi Daud apa?
Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Enggak dibilang ini, bro tunggu sebelum lu lempar, gue fitness dulu. Kuatin dulu otot supaya batu nggak mempan gitu kan begitu dilempar. Enggak lah, Daud nggak memperkuat lahiriahnya Pak. Daud sadar dan Daud mulai mengerti bahwa situasi ini nggak bisa dihadapi dengan kekuatan lahiriah. Dia mesti punya kekuatan batiniah, iman yang kuat di dalam. Dan saudara nanti baca, saya nggak punya banyak waktu untuk mengajak saudara membacanya. Nanti saudara di rumah baca ayat 7, ayat 8, ayat 9, 10 dan seterusnya. Waktu Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Daud datang sama Tuhan, dia tanya, Tuhan apa yang harus lu lakukan Tuhan? Majukah aku Tuhan menyerang Bani Amalek Tuhan? Aku udah gak kuat, aku gak bisa punya apa-apa lagi. Tuhan bilang, maju kamu Daud. Aku telah menyerahkan bangsa Amalek ke dalam tanganmu. Daud bisa dengar Tuhan di situ. Daud dapat tuntunan Tuhan di situ. Dan dalam keadaan yang seperti itu, di tengah-tengah sisa-sisa kekuatan yang Daud miliki, Daud maju hadapi bangsa Amalek. Dan Alkitab berkata, tidak ada satupun yang tidak bisa direbut kembali oleh Daud. Daud mengalami kemenangan yang gemilang luar biasa. Kenapa saudara? Bukan Daud memperkuat persenjataannya. Dia tidak memperkuat pasukannya, tapi dia memperkuat imannya. Waktu dia memperkuat imannya, dia bisa dengar tuntunan Tuhan. Waktu dia dengar tuntunan Tuhan, dia bisa maju menghadapi semua masalahnya. Dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara, situasi ini gak bisa saudara hadapi dengan kekuatan lahir ya saudara. Sayangnya banyak orang ini gak nyindir ya nih, yang ada di live streaming ini. Gak nyindir ya. Kita tuh kemana-mana berani, ngegoes sampai 3-4 jam. Jauh-jauh sampai ke Bogor, mau gitu loh. Ke mall, kita di restoran berjam-jam kita mau. Pak, gereja udah onsite Pak, kita kebaktian 1 jam aja Pak, 15 menit lah paling. Wah masih pandemi Pak, jangan Pak, masih pandemi Pak. Loh ke gereja pandemi, kalau kemana-mana saudara gak bilang pandemi lagi. Ini gak nyindir loh, nabrak aja. Kita tuh kadang-kadang gitu. Bukan imanmu yang kau perkuat hari-hari ini. Waduh, hari-hari ini suruh keluhan banyak pendeta yang saya khotbah di gerejanya. Bingung, mau ngajak jemaat untuk masuk ke gereja lagi susah. Udah online aja Pak, kan ada online. Pantas saya online, jam 11 malam Pak, online sambil tempat tidur. Mata udah setengah keliangan gini. Kalau ngantuk makan kacang dikit lah. Udah gitu pujiannya di skip dengar khotbah aja. Aduh khotbahnya gak enak nih, Pak Stephen, Pak Pur, udah, Pak Robert, ganti channel. Ini gak nyindir, saya gak nyindir. Tapi itulah realita yang ada. Orang, waduh kalau nonton layangan putus, bisa berseri-seri, ikatan cinta, drama Korea, bisa gitu. Untuk sesuatu yang tidak menumbuhkan iman. Tapi untuk baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bersekutu dengan orang percaya. Kita gak ada gairah lagi. Tapi mau menang dalam kehidupan, waduh dahsyat. Yang kedua, habis waktu saya ini. Yang kedua, sikap yang perlu kita bangun, responnya. Bertobat. Kalau itu penderitaan karena dosa dan kesalahan kita, bertobat. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku salah Tuhan. Aku telah berdosa, perbaiki. Tidak ada dosa yang tidak bisa dibereskan Tuhan. Dan di titik saudara mau mengakui kesalahan saudara, dosa saudara memperbaikinya, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Pengampunan datang buat saudara dan bukan hanya pengampunan. Tuhan sanggup mengangkat hidup saudara kembali. Masalah terbanyak dari kita udah salah, kita udah berdosa nih. Terus punya jurus untuk ngeles. Kita bersilat kata, kita berbelat-belit sama Tuhan. Bahkan terbanyak saya ketemukan, bukan di jemaat ini ya, di jemaat yang lain. Kita salahin orang lain. Kita salahin istri, salahin suami, salahin mertua, salahin pemerintah, salahin siapapun. Salahin. Kalau udah gak ada yang bisa salahin, pendeta yang disalahin. Kalau udah pendeta gak bisa disalahin juga, Tuhan yang dia salahin. Pokoknya ada yang salah dah. Saya gak salah, orang lain yang salah. Enggak, kita gak pernah berani dengan jujur mengakui bahwa saya salah. Perbaiki. Alkitab berkata sekalipun dosamu merah seperti kemis, Tuhan sanggup putihkan menjadi seperti salju kok. Jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil, dia akan mengampunimu. Lihat Simpson, waduh kalau saudara lihat hidup Simpson, itu penderitaan yang dialami itu karena dosa dan kesalahannya. Wah dia makanya hancur, terpuruk.
Tapi waktu Simson bertobat datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan gak? Pulihkan. Anda baca nanti surat Ibrani pasal 11. Simson itu adalah salah satu orang yang dicatat dalam Hall of Faith. Ibrani 11. Pahlawan iman. Wah, Anda ngeliat apanya yang pahlawan itu? Tapi ya itu, Tuhan tuh gitu. Anda bisa gagal, Anda bisa salah. Waktu Anda akui di hadapan Tuhan, cuma butuh pengakuan. Kita terlalu gengsi kita kadang-kadang. Yang ketiga, kalau itu dari serangan kuasa kegelapan, perangi. Lawan iblis dengan imanmu, kata Alkitab. Maka dia akan lari daripadamu. Gunakanlah selengkap senjata Allah supaya kamu mampu mengadakan perlawanan kepada iblis pada hari yang jahat dan kau akan keluar sebagai pemenang. Gunakan selengkap senjata Allah. Mengadakan peperangan rohani dalam kehidupan saudara. Dalam doa, dalam praise and worship saudara, dalam hidup saudara. Ada serangan-serangan kerajaan kegelapan yang mau menyerang kehidupanmu, bisnismu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Kita perangi rohani, perang rohani ya, peperangan rohani. Ambil selengkap senjata Allah, lawan iblis dengan imanmu. Dan yang terakhir, yang keempat, bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak, masalah saudara mungkin tidak diangkat Tuhan. Tapi saudara dikasih kemampuan oleh anugerah untuk melewati masalah saudara. Saudara dikasih kemampuan untuk menerobosi semua penderitaan saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa meneduhkan badai. Bisa. Tapi ada kalinya Tuhan gak meneduhkan badai. Dia kasih saudara kemampuan, kekuatan untuk melewati badai. Badainya tetap ada, tapi saudara bisa lewati. Dan tetap keluar sebagai pemenang. Ujung-ujungnya jadi pemenang. Badainya lewat, atau misalnya saudara bisa menerobosi badai. Sama, Tuhan tetap mau saudara jadi pemenang dalam kehidupan. Hari ini saya nggak tahu, mungkin Tuhan bisa lakukan mujizat dengan anugerahnya. Meneduhkan badai hidupmu. Tapi ada saatnya Tuhan tidak meneduhkan badai. Dia kasih engkau kekuatan, kemampuan untuk menerobosi badai itu. Dan Anda tetap keluar jadi pemenang. Amin. Itu sebabnya bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan. Bahwa kita nggak mampu tanpa Tuhan. Semakin saudara bergantung kepada kasih karunia Tuhan, semakin saudara akan dapat kekuatan. Paulus berkata gini, aku tahu sekarang, di saat aku lemah, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupku. Amin, saudara. Ada saatnya Tuhan tidak lakukan mujizat yang spektakuler seperti yang kau inginkan. Tapi dia kasih engkau kekuatan dan kemampuan untuk menanggung semua penderitaanmu. Dan kau tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Selamat hadapi penderitaan saudara dan selamat menang menghadapi semuanya. God bless you, Tuhan berkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Bisa bangkit berdiri kita Bapak Ibu? Ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa saudara. Ya. Kalau yang saudara nggak bisa bangkit berdiri karena lemah ya nggak apa-apa. Ya. Yang bisa berdiri kita berdiri saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sekali lagi sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Allah penolongku.
goyah, sebab Yesus Mari dengan iman hari ini, apapun situasi saudara katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaatmu, umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Baik yang menyaksikan lewat tayangan live streaming ini, di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat mereka berada, jamah mereka. Firman-Mu datang menerobos hidup kami, menyatakan yang salah, mengajarkan kami kebenaran, memperbaiki kelakuan kami, dan meneguhkan, menguatkan kami semua. Hamba-Mu terbatas, tapi biar Roh Kudus terus mengajar umat-Mu. Tidak ada 1-2 umat-Mu yang sedang menghadapi penderitaan dalam hidup mereka. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka, topang mereka, saat mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan mereka menang menghadapi semuanya. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.